Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Nobody Sleep in the Woods Tonight yang dirilis pada tahun 2020. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung masuk saja ke cerita filmnya. Di awal film terlihat seorang pengantar pos yang sedang mengantarkan surat ke suatu alamat tujuan. Sesampainya di rumah tujuan, pria tua itu mengetuk pintu rumah, namun tidak ada jawaban sama sekali. Sampai akhirnya dia mendengar sesuatu dari bawah tanah atau basement, dan tiba-tiba pria itu ditarik paksa oleh seseorang misterius. 30 tahun kemudian diadakan acara untuk anak-anak yang mengalami kecanduan gadget dengan cara membawa mereka ke alam agar bisa berinteraksi dengan anak-anak yang lainnya. Tentunya mereka harus mengumpulkan handphonenya masing-masing ke panitia, ya karena tujuannya sendiri agar menghilangkan kecanduan bermain gadget. Singkat cerita, di tengah dinginnya malam hari, mereka hanya duduk melingkari api unggun sambil mengobrol satu sama lain dan mengikuti rangkaian acara selanjutnya. Namun di sana terdapat suatu rumah yang tidak jauh dari perkemahan. Terlihat seorang wanita tua yang tengah membuka suatu pintu basement. Setelah pintu basement itu terbuka, dia juga menarik bangkai babi hutan untuk dimasukkan ke dalam ruangan basement itu. Namun sayangnya wanita tua itu harus ikut terjatuh ke dalam basement bersama bangkai babi hutan. Saat berada di bawah, dan tiba-tiba ada sosok misterius yang menarik bangkai babi hutan serta menghabisi wanita tua itu hingga dirinya pun tewas mengenaskan. Keesokan harinya di tempat perkemahan, panitia membagi beberapa kelompok untuk berkemah secara terpisah. Kelompok itu akan dibagi menjadi 5 orang dan 1 pembina. Film ini akan berfokus kepada satu kelompok yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Iza dan anggota kelompoknya yaitu Daniel, Anila, Sozia, Bartek, dan Julek. Kemudian mereka memulai perjalanan yang telah ditentukan panitia dengan menyusuri ke dalam sebuah hutan. Setelah perjalanan jauh yang mereka tempuh, akhirnya mereka sampai di lokasi, kemudian mulai mempersiapkan peralatan seperti membangun tenda, menyalakan api unggun, dan menyiapkan makanan karena perut mereka yang sudah keroncongan. Saat malam hari tiba, ketika semua sudah tidur, terlihat Daniel yang masih terbangun mencoba keluar dan membakar satu batang rokoknya. Lalu ketika sedang asik merokok, dia dikejutkan oleh Aniela yang ternyata dirinya pun tidak bisa tidur. Mereka mengobrol sampai akhirnya obrolan mereka larut hingga membuka pakaian satu sama lain dan diakhiri dengan keduanya yang lemas sehabis mantap-mantap. Kemudian Aniela memilih untuk langsung memasuki tenda dan bergegas tidur. Sementara Daniel dia masih terkapar lemas di atas tanah sambil memainkan handphonenya. Yang ternyata Daniel sengaja mengambil handphonenya secara diam-diam dari panitia. Tak lama kemudian ada seseorang menghampiri Daniel. Pria itu gendut dan mempunyai wajah yang menyeramkan seperti luka bakar. Daniel kemudian ditarik dan dibanting ke suatu pohon sampai akhirnya pria misterius itu membawa Daniel entah kemana. Pada pagi harinya mereka semua terheran dengan kehilangan Daniel. Iza kemudian menanyakan orang yang terakhir dengan Daniel. Aniela pun mengaku dirinya sempat mengobrol hingga larut malam, namun setelah itu dia tidak melihatnya lagi. Kemudian Sozia melihat bercak darah yang berada di suatu pohon dan terlihat cukup banyak dan begitu segar. Lalu Iza membagi tugas
dan memerintahkan Bartek dan Aniela untuk menjaga tenda serta barang-barang mereka. Sementara itu, Iza, Sozia, dan Julek akan menyusuri hutan untuk mencari keberadaan Daniel. Mereka menyusuri hutan sampai akhirnya menemukan suatu rumah yang tampaknya tidak berpenghuni. Iza mencoba mengetuk pintu, namun tidak ada jawaban sama sekali. Sampai akhirnya Sozia membuka pintu dan melihat kondisi rumah yang sangat berantakan dan tercium bau bangkai yang sangat menyengat. Di sana juga terlihat foto anak laki-laki kembar yang sepertinya adalah penghuni rumah ini. Iza kemudian melihat pintu menuju basement. Dengan rasa penasaran, dia membuka pintu tersebut. Lalu saat dibuka, dan disinilah ternyata bau bangkai yang mereka cium. Iza kemudian menuruni ruangan itu bersama Sozia, sedangkan Julek meminta untuk menunggu di atas untuk mengawasi mereka yang turun ke bawah. Dan betapa terkejutnya mereka melihat Daniel yang sudah tewas secara mengenaskan. Di samping itu, Julek yang masih di atas mendengar suara langkah kaki yang mendekat dan sepertinya itu merupakan pemilik rumah. Karena suara itu sudah cukup dekat, Julek pun langsung ikut ke bawah dan kemudian menutup pintu basement tersebut. Namun sialnya, pria mengerikan pemilik rumah itu mengetahui keberadaan mereka. Dengan cepat, Iza mencari jalan keluar lain dan dia menemukan pintu yang langsung menuju halaman depan rumah. Sozia dan Julek langsung cepat-cepat keluar, namun Iza tertahan karena dia melihat handphone milik Daniel dan berusaha untuk mengambilnya. Dan tiba-tiba, pria mengerikan itu melempar kepala Iza yang kondisinya terpisah dengan badannya. Sontak mereka berdua pun panik dan langsung pergi dari tempat itu. Di sisi lain, terlihat Bartek dan Aniela sedang berbincang sembari menunggu teman-temannya pulang. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba pria mengerikan itu datang dan dengan jiwa psikopatnya, dia langsung menusuk leher bagian belakang Aniela. Seketika, Bartek yang melihat hal itu langsung lemas dan berusaha berlari menjauhi psikopat tersebut. Kembali lagi, Sozia dan Julek berusaha mencari bantuan dan dengan kebetulan dia menemukan suatu rumah kecil yang berada di hutan tersebut. Dan mereka menemukan pria tua yang hidup sebatang kara. Dengan ramah, pria tua ini mempersilahkan mereka untuk masuk. Kemudian Sozia menceritakan semua kejadian yang baru saja dia alami. Dia memberikan ciri-ciri pria psikopat itu kepadanya dan meminta tolong karena teman-temannya baru saja dibunuh oleh psikopat berbadan besar sebelumnya. Lalu pria tua ini mempersilahkan mereka untuk duduk dan disinilah dirinya pun bercerita kepada mereka berdua. Pria tua ini nampaknya mengetahui siapa psikopat yang dimaksud mereka. Usut punya usut, jadi psikopat ini juga pernah menyerang pria tua ini hingga dirinya harus kehilangan kedua kakinya. Jadi ceritanya saat dahulu ada sebuah keluarga miskin yang cukup bahagia, terdiri dari seorang ibu single parent bersama kedua anak kembarnya. Namun semua berubah ketika suatu meteor jatuh dekat rumah mereka. Kedua anak kembar itu mencoba mendekati dan mengambil bongkahan batu meteor yang sudah mengecil dan menyimpan batu itu di bawah ranjang tidur mereka. Kemudian pada malam hari, seketika kedua anak kembar ini tiba-tiba mengalami perubahan karena batu yang mereka temukan. Mereka menjadi sangat mengerikan dan menjadi predator. Hati dan akal mereka seakan-akan sudah sirna ditelan batu aneh tersebut. Sampai akhirnya anak kembar itu menjadi ganas hingga dia menyerang pria pengantar pos di awal film. Begitu juga dengan ibunya yang terjatuh ke bawah basement. Kemudian Sozia meminta pria tua ini untuk membantunya mencari pertolongan. Namun pria tua ini menyarankan dirinya untuk diam di sini. Akan tetapi Sozia tidak bisa tinggal diam karena psikopat itu sudah membunuh teman-temannya. Seketika dia langsung kembali ke rumah psikopat kembar
dan berniat untuk mengambil ponsel milik Daniel yang masih berada di sakunya. Mereka membagi tugas. Julek berniat untuk mengalihkan perhatian, sementara Sozia akan mengambil handphone tersebut. Kemudian saat Sozia berhasil mengambil handphone milik Daniel, tiba-tiba pria psikopat itu datang dan mencekiknya. Namun beruntungnya Julek langsung menikam psikopat itu dari belakang. Akan tetapi karena psikopat mah kuat, tentunya hal itu tidak terasa baginya. Kemudian dia langsung melempar Sozia hingga pingsan, dan psikopat ini langsung berbalik arah untuk menyerang Julek, lalu menarik lidahnya Julek hingga terputus. Dan tentunya Julek pun tewas saat itu juga. Setelah itu, kemudian terlihat psikopat kembar ini sedang berbincang, dan tak lama kemudian salah satu darinya pergi keluar rumah. Sementara psikopat satunya lagi berniat untuk istirahat. Di sisi lain terlihat pria tua tadi sepertinya kedatangan seseorang. Dengan sigap pria tua ini langsung mengeluarkan senjata. Kemudian dia langsung menembakkan pintu itu hingga seseorang di balik pintu tersebut tewas mengenaskan. Di dalam pikiran pria tua ini, seseorang yang datang itu merupakan anak kembar psikopat. Dan setelah dicek, ternyata itu adalah Bartek yang mungkin saja dia berusaha untuk meminta bantuan. Setelah Sozia tersadar, dia dikejutkan dengan rantai yang sudah mengikat di kakinya dan melihat Julek yang sudah mati berada di sampingnya. Karena kesal dengan perbuatan psikopat itu, Sozia pun berusaha membuka rantai yang melingkar di kakinya hingga akhirnya rantai itu dapat terbuka. Lalu dia ingin membalaskan dendam dan membawa golok yang berada di sana. Saat ke atas, dia menemukan salah satu psikopat kembar yang sedang tertidur. Melihat kesempatan itu, Sozia langsung membunuh psikopat ini dengan menusuknya menggunakan golok beberapa kali. Sampai akhirnya psikopat ini tewas di tangan Sozia. Setelah melakukan aksinya, dia pergi meninggalkan tempat tersebut. Hingga pada akhirnya dia menemukan jalan utama yang kebetulan di sana ada seorang polisi yang sedang berpatroli. Dia pun meminta bantuan kepada polisi tersebut. Lalu polisi itu membawa Sozia untuk pergi dari hutan ini. Namun di tengah jalan, polisi itu seperti menabrak sesuatu. Yang ternyata itu adalah salah satu psikopat kembar yang masih hidup dan berkeliaran. Sozia pun panik dan mencoba memberitahu polisi itu. Namun polisi itu tidak mendengar teriakan Sozia. Sampai akhirnya psikopat ini langsung menebas polisi tersebut. Sozia yang ketakutan setengah mati langsung mendobrak kaca belakang mobil dan dia berusaha mengemudikan mobil polisi. Namun sayangnya mobil itu tidak mau menyala dan psikopat itu pun sudah mendekati mobil. Malahan sekarang dia berada di atas mobil. Setelah berusaha cukup lama, akhirnya mobil itu pun dapat menyala. Namun sebelum Sozia meninggalkan tempat ini, Sozia menggeleng kepala psikopat ini dengan harapan agar psikopat itu mati di tempat. Dan setelahnya Sozia pun pergi dari hutan tersebut. Singkat cerita, pada malam hari terlihat ada dua pria asing yang sedang mabuk parah dan jalan-jalan santuy di sekitaran hutan tersebut. Namun tiba-tiba dia menemukan psikopat yang baru saja digeleng oleh Sozia masih terkapar tak berdaya di jalanan. Tapi tak lama kemudian psikopat ini kembali bangkit hidup. Begitu juga psikopat kembar satunya lagi yang sebelumnya telah ditusuk oleh Sozia. Mereka berdua kembali bangkit untuk membantai siapapun yang memasuki wilayah hutan yang mereka tempati. Hingga akhirnya film ini pun berakhir sampai di sini. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini. Sebenarnya film Nobody Sleep in the Woods Tonight ada film yang kedua yang dirilis pada tahun 2021 ini. Dan apakah kalian setuju untuk gua melanjutkan dan membahas film yang kedua? Coba kalian tulis di kolom komentar jika kalian setuju.
Oke, mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit, dan jangan lupa untuk tetap santuy.